Pekan ini, selain kisah misteri usia kehamilan Ayu Ting Ting dan keberadaan Angie, yang masih dibicarakan adalah kasus Ustadz Solmed dan pihak I.O Hong Kong. Dan baru-baru ini, akhirnya Ustadz Solmed benar-benar ingin membuka pintu damai. Tadi malam bersamaan dengan halal bihalal, ia datang kepada para kiai sepuh untuk mendapatkan pencerahan. Dan keputusan para kiai menyarankan kepada Ustadz Solmed untuk menutup persoalan ini. Tidak ada yang salah jikapun para ustadz menerima imbalan dari dakwah asal tidak mengaburkan esensi dakwah itu sendiri. Pokoknya semua dibahas, beliau menyampaikan sudah tutup. Itu adalah keputusan dari para kiai. Ya kalau sudah tutup, ya udah tutup. Istilah Ustadz bertarif itu saya kok nggak enak sekali rasanya. Jadi istilah itu nggak enak. Sejauh tidak menghambat dunia dakwah. Pertama, yang kedua, bahwa apa yang diberikan itu tidak semata-mata untuk dirinya. Rata-rata ustadz itu semuanya tadi rata-rata punya pesantren. Ustadz sama saya sudah bangun pesantren. Bila bangun pesantren kalau nggak pakai semen pakai apa? Itu pakai dongo. Masa bangun pesantren pakai ya latif. Pasti pakai ya semen, pakai ya batu bata, pakai rupiah. Selain berusaha menutup polemik dan membuka pintu damai dengan I.O Hong Kong, Solmed juga sempat melakukan perdamaian dengan Farhad Abbas Selasa kemarin yang sempat berseteru di dunia maya. Farhad sendiri siap membantu Solmed jika diundang kembali ke Hong Kong. Saya ingin membuktikan bahwa kalau saya menyindir di Twitter, itu nyindir yang benar. Orang yang benar juga nggak mungkin, kalau memang salah diluruskan, beliau udah memaafkan saya harus datang, saya harus membela. Bahkan hari ini saya sampaikan kepada Ustadz Solmed bahwa saya dapat hidayah nih. Mendapat hidayah untuk membela Ustadz tanpa diminta gitu. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa mengerti dan mudah kok mengerti karena Ustadz sudah menjelaskan itu seperti itu, bahwa tidak seperti yang diberitakan sekarang. Kemudian anehnya, Ustadz siapa sih yang nggak menerima jasa? Hampir semua terima. Itu kan rezeki. Siapa yang menolak rezeki dari Allah? Toh kita juga tiap hari berdoa sehat dan rezeki. Nah ini hanya tata cara penyampaian saja. Ya mudah-mudahan TKI di Hong Kong bisa clear lagi, nggak ada masalah. Ya suatu saat kalau memang mau diundang Ustadz ke sana, saya dampingi beliau juga. Kalau perlu harus atas biaya saya sendiri, saya akan biaya Ustadz dan menghibur, memberi dakwah. Saya orang yang tidak pernah mau sakit hati ya. Dan tidak pernah mau membenci dan mendendam. Jangankan kepada Bang Farhad yang saya yakin beliau punya hati, apalagi beliau seorang doktor yang baru saja diwisuda. Makanya Anda lihat saya tidak pernah melakukan serangan balik kepada Bang Farhad. Saya yakin satu waktu, itu keyakinan saya, satu waktu Allah akan pertemukan saya. Dan saat ini saya juga kaget, tahu-tahu beliau datang. Saya pikir dalam rangka untuk melanjutkan apa yang beliau sampaikan di Twitter. Tapi beliau sampaikan ini hidayah dari Allah. Kalau bisa saya nangis, mungkin saya nangis saat itu ya. Tapi inilah hati seorang mukmin, inilah hati seorang saudara. Tidak ada apa-apa sebetulnya kalau sudah nyambung komunikasi. Semua akan baik-baik saja. Tidak hanya Farhad yang siap ke Hong Kong, Ustadz Solmed pun sudah siap terbang kembali ke Hong Kong, tentu saja dengan meninggalkan segala perselisihan. Sebab silang sengketa dengan sebuah I.O di Hong Kong benar-benar ingin ditutup. Iya, the next ya, bukan yang September ya. The next gitu, kita bangun lagi lah. Kalau perlu kita bawa guru-guru kita dari sini ya, the next tapi ya. Ini dinyatakan soal Solmed tutup buku, sudah apapun yang terjadi. Pasti Anda juga ada kesalahan, ada kekurangan, minta maaf. Kalau ada teman-teman lain yang punya kesalahan dimaafkan, ada selesai dah. Nggak usah terus-teruskan ya. Karena kita nanti akan habis waktunya untuk bicara soal-soal itu aja. Sementara masih banyak problematika dakwah ke depan yang masih menghantui kita. Secara khusus pada Solmed menutup semuanya, ya, menutup masalah itu. Ya, kalau seandainya diundang ke Hong Kong ya jangan terus. Itu harus dimaafkan lah. Maka berarti kalau ada orang undangan ke sana nggak usah dipersoalkan itu. Ustadz Solmed akhirnya memang berusaha mengakhiri segala polemik yang menerpa dirinya. Ia juga tak ingin persoalan Hong Kong terus dibicarakan. Semua telah ditutup untuk kemudian membuka hari baru dengan persaudaraan yang lebih damai.
Tapi mengapa soulmate akhirnya membuka pintu damai? Mungkinkah ia sudah lelah dengan perseteruan ini? Ini bukan teguran kepada Ustaz Soulmate, tapi justru mengambil hikmah dari apa yang terjadi untuk perjalanan dakwah di Indonesia. Di depan para kiai sepuh yang berkumpul di pesantren As-Siddiqiyah Jakarta, Ustadz Soulmate akhirnya membuka pintu damai. Ia seperti telah lelah mengurai perselisihan yang dipicu pembatalan ceramah di Hong Kong. Dan dari kisah yang berbeda, sebuah kejutan bahagia disiapkan oleh Ruben Onsu untuk Wenda yang berulang tahun dini hari tadi. Lalu seperti apa kejutan yang dibuat Ruben? Sementara itu, kisah yang berbeda dibawa oleh Ruben Onsu dan Wenda yang tengah berbahagia. Tadi malam, Ruben merancang kejutan ulang tahun untuk Wenda calon istrinya. Seperti apakah kejutan ulang tahun untuk Wenda dini hari tadi? Benarkah Wenda sempat dibuat uring-uringan? Lantas seseru apakah kejutan ulang tahun untuk Wenda?